Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,30% ke angka 6.940. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan kerjasama dengan perusahaan Chevron. Dan saat ini secara pergerakan masih uptrend dan hari ini masih berhasil rebound. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Pertamina. Saham Pertamina pada perdagangan hari Selasa ini bisa kita lihat masih naik 4% lebih ke harga 1.570. Jadi secara pergerakan saham Pertamina saat ini trennya masih bergerak uptrend. Jadi sebelumnya memang sempat beberapa kali mencoba untuk break harga 1.600, masih gagal. Sempat turun bawah 1.500, tapi 2 hari terakhir ini bisa kita lihat saham Pertamina kembali rebound dari support 1.500 dan sekarang kembali mencoba untuk break resisten 1.600. Jadi secara pergerakan ini masih uptrend dan garis EMA 50 pun masih jauh berada di bawah di sekitar harga 1.235. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham di harga bawah, saham Pertamina masih layak untuk di hold. Apalagi kalau pemberitaan bahwa saham Pertamina dan Chevron bentuk badan usaha baru garap energi panas bumi Wairetai. Dan bisa kita lihat untuk broker summary, kenaikan 4% lebih ini terlihat masih ada akumulasi. Asing yang sebelumnya keluar hari Selasa ini juga masuk akumulasi saham Pertamina. Jadi dari data yang kita dapat, saham Pertamina minggu ini akan mencoba untuk break harga 1.600 kembali karena masih ada akumulasi dan ada sentimen positif. Masih ada potensi untuk break harga 1.600. Dari apabila berhasil break, maka target berikutnya untuk Pertamina ini adalah sekitar 1.800. Jadi Pertamina akan mulai lanjut uptrend lagi apabila berhasil break resisten 1.600. Tapi ingat, apabila terpantau masih gagal break, maka Pertamina akan mulai sideways trennya. Sehingga masih akan bergerak di range harga 1.400 sampai 1.600 apabila masih kesulitan untuk break 1.600. Selanjutnya saya akan coba analisa saham MAPI yang jika kita perhatikan 3 hari terakhir juga mulai bangkit lagi dan hari Selasa ini naik 4% lebih ke harga 1.950. Jadi kenaikan ini membuat saham MAPI kembali naik di atas garis EMA 50 yang sebelumnya merupakan resisten, saat ini kembali menjadi support di sekitar 1.870. Jadi bisa kita lihat MAPI setelah berhasil rebound dari garis EMA 50 di bulan Juli ini mencoba untuk beberapa kali break resisten psikologis di harga 2000, gagal break, turun di bawah garis EMA 50 sehingga garis EMA 50 berubah menjadi resisten. Setelah rebound dari support 1800, MAPI mencoba untuk break garis EMA 50, gagal break, tapi setiap kali mengetes 1800, MAPI masih bisa bertahan sehingga saat ini kembali rebound dan break garis EMA 50. Jadi secara pergerakan MAPI akan mulai membaik lagi trennya. Dan jika kita lihat untuk broker summary, kenaikan 4% lebih ini terlihat masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, tapi asing melakukan distribusi setelah 1 minggu terakhir mulai masuk akumulasi dengan jumlah besar. Jadi MAPI saya lihat minggu ini juga masih ada potensi lanjut naik mengetes resisten psikologisnya di harga 2000. Dan ingat, ini merupakan resisten kuat. Apabila kembali gagal break, maka MAPI masih akan sideways trennya. Sehingga apabila gagal break masih ada potensi kembali turun mengetes garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman ingin swing trade, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila MAPI gagal break harga 2000 atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan untuk MAPA juga jika kita perhatikan pergerakannya hampir mirip dengan MAPI. Sebelumnya juga gagal break resisten 850, setelah itu malah turun bawah garis EMA 50, tapi untuk MAPA turun mengetes 740 masih bisa bertahan rebound dan saat ini juga kembali mengetes resisten di sekitar 850. Jadi hari Selasa ini naik 1% lebih dan sempat mengetes 850 kembali. Tapi karena gagal break sehingga terbentuk shadow ke atas yang lumayan panjang. Tapi secara tren MAPA juga masih oke trennya, masih bergerak uptrend untuk saat ini. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, kenaikan 1% lebih ini juga masih ada akumulasi, tapi akumulasinya hanya akumulasi kecil.
Dan asing jika kita pantau 3 hari terakhir malah mulai keluar dari saham MAPA. Jadi untuk MAPA menurut saya harus hati-hati, walaupun cara pergerakan saat itu sudah mulai membaik, sudah bersinar di atas garis EMA 50. Tapi 1 minggu terakhir ini MAPA sudah naik lumayan tinggi dari 740 sampai sekitar 850. Jadi apabila terpantau minggu ini MAPA kembali mencoba break 850 ternyata masih gagal break, maka MAPA juga trennya masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali turun ke harga 800 sampai garis EMA 50 di 780. Jadi pertimbangkan untuk swing trade apabila memang MAPA masih kesulitan untuk break 850 ini. Selanjutnya saya akan coba analisa saham SSMS yang menurut saya sekarang pergerakan saat ini sudah mulai membaik. Hari Selasa ini naik 2% lebih ke 1250 dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi secara pergerakan tren jangka menengah memang saham SSMS masih bergerak downtrend. Tapi dalam 1-2 bulan terakhir ini mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Sempat gagal 2 kali break garis EMA 50 dan mulai melemah. Tapi masih bertahan di sekitar harga 1175. Setelah bertahan dari support ini, 2 hari terakhir ini SSMS mulai bangkit dan candle hari Selasa ini menurut saya lumayan solid walaupun belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Tapi apabila terpantau minggu ini SSMS bersih break garis EMA 50, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi support di sekitar harga 1225 dan secara pergerakan akan mulai ada tanda-tanda reversal. Dan jika kita lihat untuk broker summary, kenaikan 2% lebih ini terlihat ada akumulasi. Asing juga jika kita pantau 2 hari terakhir masih masuk akumulasi dan 1 minggu terakhir juga sudah mulai akumulasi saham SSMS. Jadi secara pergerakan saya lihat SSMS menarik untuk dipantau karena apabila terkonfirmasi break ada potensi ke target terdekat di 1280 sampai target di sekitar garis EMA 150 di sekitar 1335. Jadi yang belum entry pun saat ini saya masih bisa coba pantau untuk coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai harga 1220 untuk entry-nya. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, bisa hold terus selama support EMA 50 tidak terlewati dan pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata SSMS minggu ini gagal bertahan di atas garis EMA 50. Karena ingat apabila ternyata gagal terkonfirmasi break, SSMS secara pergerakan masih belum ada tanda-tanda perbaikan dan secara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Ya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.